kemarin saya sudah talk show di TVRI, mencegah jauh lebih baik daripada menindak kan. Jadi skema pencegahan sekarang sedang kita perkuat kerjasama KPK, BPKP, Kejaksaan sama APIK, Inspektorat kita. Nah sebenarnya konsensus tentang pencegahan jauh lebih concern kita untuk memperkuatnya, dan mudah-mudahan pada saatnya pencegahan ini melembaga juga. Nah, tetap saya mengusulkan ke KPK untuk memperkuat civil society tentang pencegahan. Jadi civil society selama ini urusan itu lebih ke penindakan kan, lebih concern membantu penindakan. Sekarang kita coba concernnya membantu pencegahan. Dan yang penting lembaga-lembaga atau komunitas civil society tentang hal ini kita perbanyak. Kita dapat informasi bahwasannya November lalu Mendagri sudah memberikan surat, membalas surat dari Bapak terkait dengan pilkada. Ini lanjutan ya? Ya, seperti kawan-kawan wartawan tahu kan suratnya agak mengambang ya. Memang itu kan bolanya ada di DPR RI. Jadi kita sesuai surat Mendagri itu akan menguatkan komunikasi, konsultasi dengan para pihak, terutama DPR RI. Karena itu domainnya DPR RI. Tentu bersama-sama KPU, Mendagri, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten. Tapi kita tetap menginginkan bahwa sesuai UPA yang kita ingin sesuai UPA. Kita sudah sepakat dengan DPRA bahwa kita sesuai aja dengan UPA. Kalau misalnya masalah anggaran, kita skemanya sudah dapat. Sebelum ada penetapan kan tidak boleh nomenklaturnya itu. Nah, kalau provinsi ya PBA, itu kita parkir di belanja tak terduga. Nah, tadi Simelu juga gitu, tapi Pak Bupati Aceh Besar belum ya? Yang jelas kalau terkait dengan anggaran pilkada itu khusus dia. Kalau memang sudah ditetapkan, anggarannya dengan mekanisme apapun harus ada. Pak, ini terkait dengan sisa waktu untuk pengusulan wagub nih Pak. Bapak mungkin selaku gubernur tidak hak mengusung, tapi selaku ketua partai ini Pak kan. Dan sejauh ini bagaimana Pak? Ya, saya pikir itu tetap domainnya partai pengusung. Nah, tinggal saya sedang mencari mekanisme apakah lazim gubernur yang menyurati partai pengusung, karena saya kan ambigu ini kan, sebagai ketua partai saya iya, sebagai gubernur definitif ya. Kalau harus menyurati partai pengusung, kan secara psikologis saya menempel juga ketua partai. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa partai terbesarnya menyurati partai lain. Tapi mungkin sebagai gubernur dengan kop pemerintah provinsi mungkin bisa, itu sedang saya timbang-timbang. Yang jelas itu domainnya partai pengusung. Sejauh ini komunikasi dengan partai pengusung Pak? Komunikasi informal sudah jalan, tapi hal seperti ini kan memang tidak bisa buru-buru karena tata waktunya juga tidak diatur. Nah, sehingga kita komunikasi informal dulu. Memang tetap jadi masalah siapa yang jadi tuan rumah ini. Karena ini kan pertemuan partai pengusung, bukan pertemuan dengan gubernur. Siapa yang menjadi tuan rumah? Karena kita tidak ingin ada kendala psikologis kan. Untuk hari ini apa saja yang dibahas dengan pimpinan partai politik, dan ke depan apakah akan terjadi lagi pertemuan ini? Ya, sebenarnya kami bergembira, bahagia ketika PAN sudah menetapkan ketua wilayahnya. Ketua wilayahnya Bupati Aceh Besar. Jadi kami kemarin bincang-bincang, kita buat silaturahmi rutin lah. Kemungkinan akan rutin ya Pak Ketua ya. Jadi sebenarnya kita hadirnya sebagai pimpinan partai, bukan sebagai kepala daerah. Ada Pak Erli, Ketua PBB, beliau Ketua DPP PAN, saya Ketua Demokrat. Dan ini tidak terkait dengan koalisi-koalisian. Ini entitasnya partai politik, kita silaturahmi bisa saja, kapan saja, di mana saja. Tapi kita ingin ini bisa rutin. Tapi periodisasinya tidak harus ya, apakah sebulan sekali atau ya kapan aja, begitu ada kesempatan. Duduk ini ya, inisiasi awalnya dari Pak Modi ya Pak? Ya sama-sama lah ya. Kalau bahasa Armadi ada kerinduan yang terpendam. Pak lupa pertanyaan dari berita gini. Ini Pak
Pak Mawardi sudah baru-baru ini di kantor BPW ini dia menyatakan partai. Justru niat beliau itu dulu saya yang mengawali. Ketika ada tanam padi di Indrapuri, dalam pidato saya bilang, melihat sukses-suksesnya Bupati Aceh Besar, Pak Mawardi, kayaknya dia lebih pas jadi gubernur. Lama juga beliau berpikir, baru-baru ini aja beliau mantap jadi calon gubernur. Ya, saya sedang melamar beliau untuk jadi cawagup. Tapi angelnya jangan itu ya. Gimana Pak Mawardi, itu ada tawaran jadi wagub, walaupun sudah menyatakan diri maju sebagai gubernur Aceh. Silakan Pak Mawardi. Pilkada masih jauh. Jadi pilkada masih ini ya. Kita ini hanya silaturahmi aja lah, nggak bicara masalah politik, nggak ada bicara masalah ini. Tapi ini silaturahmi ini penting. Apalagi kan budaya kita Aceh itu kopi dan warung kopi itu biasanya bisa menyelesaikan banyak masalah. Ya artinya memang sekarang bagaimana abang kita ini, Bang Nova yang sekarang ini sudah menjadi gubernur, harus sukses jadi gubernur. Tentu kalau beliau sukses gubernur, ya rakyat Aceh akan sukses. Jadi ada akhirnya kita bicara masalah pilkada tidak ada, ini silaturahmi aja. Karena biasanya dengan sering silaturahmi banyak persoalan bisa cair. Jadi Bapak anggap tadi yang pernyataan Pak Agung ini bercanda itu Pak? Bercanda, hanya bercanda beliau. Canda-canda politik. Canda-canda politik. Canda politik. Kalau canda politik ini kan ada kerinduan, ada kedamaian. Ini ada korelasinya juga akan damai juga nanti di fraksi di DPR. Ya nanti kan kalau persoalan itu kita lagi ini hanya silaturahmi. Kalau misalnya ada persoalan-persoalan di PRA, tentu niat kita bagaimana bersinergi untuk membangun Aceh. Itu aja. Bisa bersinergi bersama-sama.